hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin ketua kelas, silakan. Sudah siap, Kak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Ais mau presentasi kalian terlebih dahulu ya. Coba dilihat kanan dan kiri, ada teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada. Ya, sakit ya. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang uji mudah-mudahan diperlancar urusannya ya. Anak-anak, apakah masih bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Masih. Coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita explaining terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, masih semangat hari ini? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita hari ini belajar tentang materi mengidentifikasi unsur cerita rakyat. Coba sebelumnya Bu Ais akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasikan tema, tokoh, alur, latar, dan suasana dalam cerita rakyat. Lalu anak-anak menemukan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat. Dan juga dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam cerita rakyat. Coba sebelumnya Bu Ais mau tahu, ada yang tahu nggak cerita rakyat itu apa? Cerita saja dan cerita itu apa? Suatu apa? Ya, cerita itu suatu peristiwa, suatu kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya cerita. Lalu cerita rakyat itu seperti apa, Bu Guru? Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari nenek moyang kita yang mengandung nilai-nilai moral. Contohnya seperti apa coba? Ada yang tahu? Nah, coba Bu Guru kasih tahu contoh dari cerita rakyat, ada banyak sekali. Contohnya ada cerita Timun Mas, tahu? Pernah dengar? Pernah, Timun Mas. Terus ada bawang merah dan bawang putih, itu cerita rakyat. Itu cerita dari nenek moyang kita dan mengandung nilai-nilai moral. Nah, baik anak-anak. Jadi kalian sudah tahu ya, cerita rakyat itu adalah cerita dari nenek yang mengandung apa? Nilai-nilai moral. Coba sebelumnya di dalam cerita itu kita akan mencari tahu apa itu temanya, terus tokohnya siapa saja, terus apa lagi? Alurnya bagaimana, terus apa lagi? Iya, latarnya di mana, terus amanat itu sama aja dengan nilai moral. Berarti ada berapa? 5 di dalam cerita rakyat. Yang pertama tadi ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur, yang keempat dan yang kelima amanat atau nilai-nilai moral. Nah, hari ini kita belajar 5 poin itu ya. Sebelumnya Bu Ais akan jelaskan satu persatu. Apa sih tema itu?
yang tahu? Ya, tema sama aja seperti kayak apa? Judul cerita atau pokok inti dari cerita tersebut. Paham? Ya, pokok intinya dari cerita tersebut ya. Itu namanya tema. Terus yang kedua ada tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Terus yang ketiga tadi ada alur. Alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Itulah yang dinamakan alur, yaitu jalannya cerita dari awal hingga akhir dinamakan alur. Lalu yang keempat ada latar. Latar itu apa coba? Ya, apa lagi? Ada 3 sama seperti alur. Latar itu dibagi 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Jadi latar itu terbagi 3. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, yang ketiga suasana. Pinter. Lalu unsur yang kelima ada amanat. Kata Bu Guru tadi amanat apa? Nilai moral. Bagus. Amanat itu nilai moral atau pesan nilai yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sebelumnya Bu Ais akan mencontohkan suatu cerita rakyat. Bu Ais di sini mencontohkan cerita rakyat yang berjudul Danau Toba. Ada yang tahu? Pernah dengar? Tidak. Didengarkan baik-baik ya, Bu Ais bercerita. Nah, karena setelah ini kalian akan mencari unsur-unsur cerita yang dibacakan sama Bu Ais ya. Cerita rakyat Danau Toba. Di wilayah Sumatera hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja, menggarap ladangnya dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, petani tersebut pergi bermaksud untuk mencari ikan, memancing ikan. Dan dia hanya berbekal pancing. Lalu Pak Tani itu menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, ketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya tiba-tiba menyeberlah air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba. Nah, coba Bu Ais mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita yang Bu Ais bacakan barusan? Ayah, terus ibu, terus anak. Ada 3 tokohnya. Lalu Bu Ais tanya lagi, di mana latar tempatnya? Di sungai, di danau, terus di sawah. Kita sudah bisa. Nah, habis ini kalian Bu Ais bagi kelompok jadi 2 ya, sini dan sini. Kalian menentukan yang pertama apa
Oke, jawabannya tepat sekali, tepuk tangan. Nah, hari ini kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat. Nah, coba apa contoh perilaku yang baik yang bisa kita lakukan setelah belajar dari pesan moral-moral dari cerita tersebut? Kita tidak boleh mengingkari Ya, pintar. Kita tidak boleh ingkar janji, harus menghargai. Pintar, sangat tepat. Kita harus jujur, tidak boleh melanggar janji, dan harus menghargai orang lain. Nah, sekarang Bu Ais menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang dipelajari kita hari ini? Mengenal apa aja? menerima Iya, cerita ada apa saja? Amanat atau nilai moral. Bagus sekali, kalian belajar dengan sangat baik hari ini ya. Bu guru memberikan kalian tugas pekerjaan rumah, dikerjakan di rumah. Kalian mencari cerita rakyat dari buku maupun internet, lalu dituliskan ininya apa saja. Ada tema, tokoh, alur, latar, sama amanat. Nah, boleh cerita apa saja, misalnya Timun Mas, Sampuriang, dan lain-lain, kan masih banyak lagi ya. Nah, coba terakhir, ayo, siapa yang belum paham tentang unsur-unsur cerita rakyat? Udah paham semua? Nah, coba sekarang kita beres-beres, kita rapikan, waktunya kita pulang. Terima kasih